Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update dan menganalisa kira-kira market crypto itu minggu depan bagaimana. Kita akan update Bitcoin, kita akan update altcoin dan juga berita terbaru soal market crypto gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk aja, tapi mungkin sebelum kita masuk ke dalam videonya, bisa kalian bantu like support channel ini dengan cara like videonya dan juga subscribe. Dan share juga boleh lah. Nah, oke, kita akan langsung masuk dulu ke dalam update ke dalam market crypto bagaimana. Kalau sekarang kita lihat nih, Bitcoin, Ethereum yang besar-besar ini relatif sideways ya. Kita bisa lihat seperti ini. Tapi walaupun mereka sideways, sebenarnya kalau kita perhatikan di 24 jam secara percentage ya, ada beberapa yang naiknya cukup lumayan lah. Kita lihat ada Stacks, ada Harmony One. Harmony One ini kripto yang lagi banyak event juga di bulan Oktober ya. Lalu kita lihat ada DYDX, dia adalah decentralized exchange yang cukup lagi boomingnya. Lalu kita lihat juga ada dua yang lagi trending, itu sebenarnya XRP sama Polkadot juga. XRP karena dengan ada kelas sidang dengan SEC yang terakhir kali dari sidangnya ini SEC-nya ketahuan nih kayak mereka menipu, tapi mungkin ini kita nggak usah terlalu lebih detail lah, nanti mungkin kita bisa review di satu video lagi untuk XRP sendiri, makanya dia lagi naik. Lalu kita lihat juga ada Polkadot ini lagi ada mau ada event di tanggal 13 sampai 14 Oktober ya. Lalu kalau Polkadot naik, kalau kita lihat ini ada Kusama juga ya. Jadi ini dua berkaitan nih, Polkadot dan Kusama. Kalau Polkadot naik, Kusamanya naik. Kalau Kusama naik, Polkadot naik gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita coba lihat Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Crypto Fear and Greed Index tetap di dalam greedy juga, tapi ini sebenarnya kalau menurut saya relatif stabil kita sekarang di greedy ya. Jadi kayak sideways-nya sekarang di greedy. Nah, oke, coba kita masuk sekarang ke dalam berita yang cukup penting juga, tapi ini sebenarnya bukan berita baru ya, ini berita dari 1 sampai 2 hari yang lalu lah. Nah, beritanya apa? Beritanya adalah SEC approve Vault Equity Crypto Stock ETF. Nah, kalau kalian nggak tahu ETF itu apa, ETF adalah Exchange Traded Fund, bisa di Google juga sih sebenarnya ya. Tapi lebih simpelnya tuh sebenarnya seperti reksadana, tapi reksadananya ini dalam bursa saham, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih detailnya lagi, ini tuh beda dengan Bitcoin ETF yang ada rumor dia mau di launching di sekitar bulan Oktober ataupun November gitu. Mungkin kalau Bitcoin ETF di launching atau di approve, itu bakal melejit juga sih harga Bitcoin kalau menurut saya ya. Tapi ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini di ETF ini mereka nggak hold any cryptocurrency gitu. Jadi bukan beda lah. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, di sini memang di listed di New York Stock Exchange dengan tickernya BTCR gitu ya. Kalau kita lihat bawah lagi, nah apa sih BTCR ini? Sebenarnya ini adalah untuk perusahaan-perusahaan public company yang trading di New York Stock Exchange juga yang ada kaitannya dengan cryptocurrency atau Bitcoin. Mungkin lebih arah Bitcoin ya. Kita lihat seperti ini, Bitcoin Industry Revolution Company. Jadi ini adalah company-company-nya. Seperti apa yang masuk ke dalam sini? Yang masuk dalam sini ada beberapa contoh. Nah, kita bisa lihat adalah salah satunya adalah MicroStrategy. MicroStrategy kenapa dia masuk? Karena dia adalah salah satu yang membeli Bitcoin cukup banyak juga. Makanya dia masuk dalam ETF ini. Gak hanya MicroStrategy, setahu saya Tesla juga masuk karena Tesla kan juga ada Bitcoin ya. Lalu kita lihat juga ada perusahaan si Jack Dorsey. Jack Dorsey itu CEO-nya Twitter gitu ya. Jadi dia juga Square kalau nggak salah ya. Jadi dia masuk juga ke dalam Bitcoin Industry Revolution Company ini. Lalu kita lihat juga di sini ada si Mara. Jadi ini Mara bukan Marah, tapi dia adalah salah satu perusahaan juga. Namanya adalah Marathon Digital Holdings gitu ya. Marathon Digital Holdings siapa sih? Marathon Digital Holdings adalah dia itu perusahaan yang memang make profits. Kita lihat dari sini through mining or building mining equipment. Kita tahu Bitcoin itu harus di mining juga gitu ya. Jadi ini adalah dari si Marathon Holdings juga. Nah, kita coba lihat lagi. Sekarang masuk aja ke dalam analisa teknikalnya. Bagaimana? Udah lama sih sebenarnya kita udah ngeliat teknikalnya Bitcoin yang di time frame weekly ya. Kalau secara time frame weekly sebenarnya ini sangat-sangat sehat sekali untuk Bitcoin. Sebelumnya kita bisa lihat nih, kita waktu itu di bulan September kita bilang September rata-rata sideways sih. Memang ternyata kita kena rejection di sekitar golden ratio. Di sini kita bisa lihat. Ini saya ambil dari swing high-nya dia, all time high-nya ke all time high low-nya. Di all time low-nya dia, bukan all time low sih sebenarnya. Ini yang swing low-nya dia ya, di sekitar 29.000 di tanggal 20 Juli. Nah, di sini kita ambil. Nah, kita lihat di sini bahwa memang ada rejection di sekitar golden ratio-nya. Tapi kalau lihat seperti ini sebenarnya ini sangat-sangat sehat sih. Cukup sehat untuk Bitcoin. Bukan cukup sehat sih, memang sehat. Kenapa? Karena kita lihat di sini Bitcoin aja sudah break dari yang ini, higher-nya dia yang sebelumnya gitu ya, yang di sekitar yang kena rejection ini gitu. Dan kalau misalnya sekarang kalau ditanya gimana sih cara dia bisa dibilang kita confirm breakout ya, caranya adalah dia harus bisa di atas level
63 ribuan. Tapi kalau kita perhatikan sekarang Bitcoin saja sudah di sekitar level 55 ribu. Jadi adalah peluangnya sangat kecil kalau misalnya Bitcoin bisa turun 5% lagi sih kalau menurut saya dalam waktu sebelum closing candle ini ya. Kita tahu mau closing candle weekly ini biasanya di hari Senin. Kita lihat ini sekitar 9 jam lagi lah. Jadi ya cukup sehat dan mungkin ini ada artinya bahwa Bitcoin bisa melanjutkan kenaikannya lagi, mungkin bisa menembus all time high dia sebelumnya di sekitar 65 ribuan. Nah itu ya. Nah kita akan langsung masuk aja ke dalam time frame daily. Bagaimana di time frame daily? Coba kita lihat di time frame daily. Sebelumnya kita sempat membahas juga nih Bitcoin ada membentuk pattern seperti cup and handle juga dan lain-lain gitu ya. Dan kalau seperti ini sebenarnya Bitcoin sudah sedikit sideways selama 4 hari nih. Makanya belum ada. Kalau menurut saya sih penentuan ini akan terjadi nih. Penentuan bentar lagi nih. Apakah Bitcoin bisa breakout ke atas gitu ya. Jadi dia bisa melanjutkan ke atas. Atau Bitcoin itu melanjutkan dia punya koreksi dulu. Dia mungkin koreksi ke bawah dulu gitu ya. Kalau dia koreksi ke bawah mungkin tes ke dalam trendline yang ini. Yang warna merah ini gitu ya. Di sini kan ada trendline. Di sini ada trendline-nya warna merah. Mungkin dia bisa tes ke bawah lagi. Ataupun dia naik ke atas. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya lihat dari sentimen sekarang, mungkin menurut saya lebih ke arah condong ke atas sih sebenarnya ya. Karena belum ada lihat ada berita-berita negatif juga sebenarnya untuk Bitcoin sendiri. Jadi masih cukup sehat untuk Bitcoin. Even kalau misalnya dia turun pun, misalnya even dia turun sekitar 8%, ini pun masih cukup sehat juga untuk Bitcoin. Karena saya rasa ya dengan prediksinya si Plan B juga sebelumnya kita pernah bahas bahwa sekitar Bitcoin bisa closing di bulan Oktober itu sekitar di 63 ribuan levelnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini untuk Bitcoin belum bisa lihat ada pattern yang ini sih. Karena kita belum lihat ada clear breakout atau dia bisa breakdown ke bawah. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita mungkin masuk ke dalam beberapa altcoin dulu kali ya. Kalau untuk altcoin yang pertama kita mungkin masuk ke dalam VeChain yang sekalian request. Bagaimana dengan VeChain? Kalau VeChain ini cukup bagus nih. VeChain ini saya lihat dia lagi baru aja breakout kemarin breakout. Tapi bukan hanya breakout dari ascending triangle-nya, di sini kan dia ada ascending triangle. Nah, pada saat dia breakout, sekarang dia tuh mengalami penurunan dan penurunan ini bisa kita bilang sebagai retest aja sih. Jadi dia bisa retest ke bawah sini asalkan dia bisa hold the line, jadi sekitar 0,11an. Jadi di sini kalau misalnya dia bisa closing besok misalnya hari ini closing di atas warna kuning ini, artinya dia sudah bisa breakout ke atas. Jadi mungkin besok bisa ada VeChain untuk melanjutkan kenaikannya lagi dengan target kita kalau misalnya dari breakout ini itu sekitar 0,13 gitu ya. Jadi ini kenaikan kalau misalnya kita beli sekarang dia sekitar 11%. Dan kalau VeChain ini buat investasi atau buat kalian yang ini fundamentalnya kuat sih untuk VeChain gitu. Jadi nggak usah takut juga sih ya. Jadi ini untuk VeChain bagus dia. Kalau kita lihat juga perhatikan di sini exponential moving average-nya juga lagi mau crossing nih. Jadi ini adalah salah satu indikasi lagi nih. EMA20 sama EMA50-nya kalau crossing, ya ini salah satu indikasi positif juga. Ada indikasi positif. Jadi ya cukup bagus untuk VeChain untuk sekarang ya. Lalu kita bahas juga banyak yang dari kalian nanya GRT atau The Graph. The Graph ini kripto yang bergerak di bidang Web3. Jadi dia sebenarnya industri baru juga sih. Jadi ini cukup penting juga untuk The Graph. Kalau menurut saya The Graph ini kalau kita lihat dari tadi ya, kita sempat bahas EMA20, EMA50 ini bagaimana. Kalau untuk EMA20 dan 50-nya dia belum ada tanda-tanda mau crossing ya. Jadi ini dia udah kena bear cross, udah turun makanya pada saat terjadi crossing ini dia malah turun ke bawah. Nah, kita menunggu nih kapan dia bisa mengalami bull cross lagi lah. Kapan dia bisa naik lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya lihat seperti ini, The Graph ini kalau dilihat dari pattern luasnya dia tuh seperti membentuk falling wedge pattern yang besarnya ya. Nah, ini sebenarnya patternnya cukup bagus juga. Ini adalah salah satu pattern bullish gitu ya. Kita lihat dari sini. Nah, ini adalah falling wedge patternnya. Nah, kalau sekarang kalau kita lebih zoom lebih detail lagi di bawah sini, nah The Graph ini ya kita bisa bilang ada wedge pattern atau bisa dibilang seperti symmetrical triangle juga. Dan kalau menurut saya sih peluang misalnya The Graph mau turun lagi ke bawah, tes falling wedge pattern ke bawah sini kecil. Kenapa kecil? Karena ya Bitcoinnya ya relatif cukup positif juga gitu. Kecuali Bitcoin tiba-tiba ada sesuatu gitu ya. Karena kan Bitcoin tetap aja bakal efek. Itu bisa ke bawah lagi. Tapi kalau sekarang mungkin lebih ke arah condong The Graph ini sedikit sideways dan menunggu kapan dia bisa breakout dari yang kecil ini dulu nih. Symmetrical triangle-nya dia. Kalau misalnya kita zoom ke time frame 4 jam mungkin ya. Nah, kalau misalnya dia bisa breakout dari symmetrical triangle-nya dia di sini, ya, ini adalah indikasi positif pertama. Dia bisa naik lagi kembali. Di sini mungkin ini adalah target kita 0,82 sen. Lalu kalau misalnya dia sudah breakout di sini juga, artinya apa? Artinya dia breakout juga nih dari falling wedge pattern-nya dia. Nah, di sini di falling wedge pattern-nya dia di sini. Tapi kalau menurut saya tetap
resisten yang masih dekat untuk the graph ini sedikit banyak coretan jadinya ya. Ini di sekitar golden ratio-nya dulu nih, 0,618. Jadi ya kalau dia breakout pun gak langsung kayak langsung naik boom gitu ya. Pasti dia akan ada konsolidasi di sini, mungkin akan ada sedikit rejection di level golden ratio 0,91 karena ini saya lihat ini adalah garis resisten yang cukup kuat juga nih. Kita bisa perhatikan di sini juga gitu ya. Jadi ini mungkin akan ada rejection, baru dia breakout ke bawah dengan target kita ke sini. Kalau secara long term bagaimana untuk the graph? Kalau secara long term kita lihat the graph ini sebenarnya ya all time high-nya itu di sekitar 2,8 kalau nggak salah ya. Nah, 2,8 dolar. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, dia untuk all time high aja itu masih sekitar 300%-an gitu. Jadi salah satu yang cukup bagus sih untuk ini ya. Kalau misalnya dia bisa recover. Apalagi kalau market crypto recover ya the graph pasti akan kena spill effect-nya juga. Pasti dia akan juga recover. Ini salah satu yang cukup good buy opportunity sih. Ini untuk the graph ya. Lalu kita coba bahas FTT. Bagaimana dengan FTT? FTT adalah token exchange. Jadi kalau kalian tanya siapa saingannya Binance atau BNB? Ya ini FTT token ini ya. Kalau kita lihat dari exchange-nya sendiri, coba kita lihat dari CoinMarketCap, kita ke mana ya? Exchanges. Nah, kita lihat FTT ini adalah FTX, exchange FTX. Dia ranking 7 sekarang. Kalau menurut saya sih dia masih bisa naik lagi sih untuk FTX ini. Ini lagi baru mau buildingnya sih kalau menurut saya. Apalagi kalau kita lihat dari market crypto, kalau misalnya booming, salah satunya yang akan kena efeknya juga sebenarnya adalah exchange token juga gitu ya, karena kan banyak orang yang jadi daftar juga. Jadi FTT bakal prospek ke depannya kalau market crypto naik ya dia juga akan naik juga lah kalau menurut saya ya. Tuh FTT sendiri hampir sama-sama the graph. Jadi kita masih menunggu nih kapan sih dia breakout atau dia breakdown. Kalau misalnya dia breakdown ke bawah ya ini kita masih lihat di sini FTT untuk masuk lagi ke sekitar golden ratio-nya dia di 48 dolar. Ini good buy sih kalau menurut saya untuk FTT sendiri. Karena kalau menurut saya FTT ini prospek ke depannya dengan exchange-nya dia sih baru mulai lah gitu ya. Jadi ini masih cukup oke di sekitar level berapa nih? 48 dolar. Nah, kalau misalnya dia breakout, dia kembali lagi ke level 63-an. Kira-kira di sini 63 dolar. Ini menjadi previous all time high dia sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini masih cukup oke untuk FTT. Kita menunggu apakah dia turun ke bawah atau dia naik ke atas. Nah, lalu kita bahas Atom. Atom ini hanya review doang karena kita sempat membahas tapi belum ada update ya. Atom sempat kita bahas di video mana ya? Di video ini ya. Kita membahas Atom. Ini pun nggak ada saya ubah-ubah juga, garis-garisnya tetap sama. Ya, ini kasih menunggu nih kapan dia bisa breakout ke atas atau dia breakout ke bawah. Kalau menurut saya lebih condong ke atas sih untuk sekarang ya. Jadi ini bagus untuk Atom. Dia naik ke atas, dia ke bawah lagi. Nah, mungkin ini saatnya dia bisa breakout beberapa hari lagi gitu ya. Jadi sabar aja. Ini untuk Atom. Nah, satu lagi deh. Terakhir kali kita update XDC. Bagaimana dengan XDC? Kalau XDC ini sedikit berbeda dengan kripto lain. Kenapa? Karena dia ini rally-nya sudah cukup tinggi sekali. Kita lihat di bulan Agustus ya. Dia naiknya tinggi sekali. Sampai Agustus lah. Lalu dia koreksi cukup luar biasa juga di drastic correction ya. Koreksi sekitar 50% untuk XDC sendiri. Nah, sekarang bagaimana? Kalau sekarang XDC sebenarnya lagi di level support. Kita bisa lihat nih, level sekitar 1700-an ini adalah di level supportnya. Kita lihat di sini menjadi previous resistennya juga. Lalu sekarang menjadi supportnya nih. Itu ya, kalau misalnya kita lihat juga di sini sebenarnya XDC bisa kita bilang ada potensi membentuk double top di sini. Tapi ya mungkin kalau misalnya ada koreksi, saya lihat ini paling sampai ke sekitar 1600-an sih, 1600-an. Ini testing trendline-nya ini. Kita lihat dari sini ya. Trendline pertama dites, kena tes lagi di sini, tes lagi di sini. Nah, ini mungkin bisa ke tes lagi. Gitu. Walaupun kalau misalnya seperti ini bisa kalian lihat, wah ini bisa ada potensi head and shoulder nih, gitu ya. Wah ini besar banget head and shoulder. Nah, bisa aja sih, tapi kalau menurut saya sih kecil kemungkinannya karena kalau lihat ini quarter 4 mungkin kalau crypto currency bullish ya XDC bakal cukup bullish juga. Tapi kalau seperti ini harus menunggu lagi. Kita harus menunggu kapan dia pumping lagi karena kan di sini dia lagi ada story nih. Gitu ya, sudah ada ceritanya, sudah ada sentimen positifnya. Nah, di sini dia harus menunggu lagi nih untuk sentimen positif berikutnya. Jadi akan sedikit sideways sih untuk XDC. Nah, itu update-nya saja untuk beberapa kripto aja ya. Gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.